dalam Islam, aturan ibadah ini mencakup kepada 3 aspek tadi. Iya, iya. Jadi ada ibadah menggunakan hati. Sholat ada niat. Dalam Iya, iya. puasa ada niat. Dalam haji ada niat. Sumbernya di mana? Di hati. Kemudian yang kedua, ada ibadah lisan. Dan kadang-kadang ibadah lisan ini menjadi pembuka yang sangat menentukan akan legalnya atau halalnya ibadah yang berupa perbuatan. Legalnya, halalnya, hubungan antara suami dan istri, kapan itu dibenarkan, dibolehkan, itu ternyata dibuka dengan ibadah lisan. Saya terima nikahnya si fulana binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Yeah. Ada ijab, ada qabul. Ijab dan qabul bukankah itu perkataan? Yeah. Itu ibadah. Dan disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Pertama, rukun Islam yang pertama itu kan syahadat. Yeah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan apa diucapkan? Lisan. Dengan lisan kan? Maka lisan pun beribadah, Yeah. kan? Kemudian perbuatan. Ya, perbuatan kita sholat, bergerak, gitu kan? Kemudian juga kita membaca Al-Qur'an dengan megang mushaf dan sebagainya. Bahkan ada gabungan antara lisan, hati, dan perbuatan seperti sholat. Sholat diniatkan dalam hati. Lisan berkata, Allahu Akbar, tangan bergerak. Mengangkat sejajar dengan bahu. Demikian selanjutnya. Jadi ada ibadah hati seperti niat tadi. Ibadah lisan seperti ucapan syahadat dan ijab qabul. Ibadah fisik saja misalnya. Seperti ya ritual dalam yang kita kerjakan. Tawaf misalnya ada fisiknya. Sa'i ada fisiknya. Bahkan gabungan dengan lisan tadi. Ya, ada lisan, hati, dan perbuatan yang dilakukan secara bersamaan. Nah, yang terbangun dalam Natal tadi, kesannya adalah ibadah. Maka satu dari 3 unsur ini pun tidak boleh menyertainya. Ya, tidak boleh ada unsur niat menyertai, tidak boleh antara unsur perbuatan menyertai, dan tidak boleh ada unsur lisan menyertai. Jadi kalau kemudian kita hadirkan misalnya unsur lisan dengan mengatakan kalimat misalnya, Selamat Natal, sekian, sekian, sekian. Sementara di Natal itu ada unsur ibadah. Unsur yang berbeda dalam konsepsi ketuhanannya. Ada unsur penyembahan, ya, ada unsur peribadahan seperti tadi yang digambarkan. Datang ke gereja, ada proses tertentu yang sesungguhnya dalam keyakinan kita Islam dipandang berbeda. Jadi kalau kita ucapkan ada pengakuan di situ. Sementara komitmen la ilaha illallah adalah tidak menuhankan kecuali hanya Allah saja. Menepikan yang lain kecuali hanya menuhankan Allah.